Di kelas, Bu. Waalaikumsalam. Min di close Bu Min. Terima kasih Share Bu screen-nya. Minha. Ya, Bu Minha. Ini ada sedikit kendala ya Bu ya. Ya, iya Pak. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, mohon sebelum tampil itu memang perlu ada persiapan ya. Jadi disiapkan sebaik mungkin kira-kira nanti apa yang ditampilkan gitu ya. Jadi, tapi secara umum Bu Minha alhamdulillah bisa mengendalikan situasi dan kondisi ya Bu ya. Iya, memang kita bisa memaklumi tentunya agak panik juga ya. Ya, iya Pak. Betul, Pak. Iya, tapi ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti pada saat proses PPL ya bisa lebih dipersiapkan begitu. Kemudian untuk bahan-bahannya media ya itu harus sebaiknya mungkin disimpan di dokumen ya. Saya di sini Pak. Saya di sini Pak. Baik, oke, silakan Pak Dul dulu, silakan Pak Dul. Mungkin. Terima kasih Pak Ustadz Dudung atas waktunya. Sedikit saja dari saya tadi terkait dengan persiapan ya sudah disampaikan oleh Ustadz Dudung. Kemudian hal yang lain Ibu Bu Minha terkait dengan hadis ya. Minimal ada rawi pertama Bu atau di unsur-unsur hadis itu ada ya perawi, matan, kemudian ada sanad-sanadnya sanad yang terakhir ya mungkin ya, sanad terakhir atau perawi terakhir. Itu yang Abi Hurairah atau Abdullah ibnu Umar. Hadisnya tapi periwayatnya siapa itu nampaknya tadi belum ada. Nah, itu untuk dilengkapi. Terus mungkin ya karena tergesa-gesa dan sebagainya memang harus dipersiapkan Ibu. Terus yang lainnya juga terkait tugas Bu, pengalaman yang sudah-sudah, siswa itu akan mudah mengerjakan. Jadi tugas yang diperintahkan kepada siswa atau peserta didik itu harus jelas biar bisa diaplikasikan. Nah, untuk itu mungkin saran saya untuk misalkan tugas bagaimana mereka merekam aktivitas sholat dan sebagainya, imamnya siapa, itu pengajar sudah menyiapkan instrumennya Bu. Daftar gitu kan sekarang sudah mudah ya, bisa menggunakan tabel hari ini nama kayak SMP. Ini mohon maaf ini untuk MI ya Bu ya, MI ya, atau MTS Bu? MI atau kelas 3. MI ya? Ya. Oh ya, saya kira kalau pengalaman di Ramadan itu kan ada Bu, mungkin Iya, atau satu lembar. Dari situ Pak. Nggih. Ya, jadi itu intinya biar siswa atau peserta didik itu mampu mengimplementasikan perintah dari perintah guru. Jadi memang perintah guru atau pengajar itu harus sedetail mungkin agar bisa dikerjakan. Mungkin itu Bu terkait dengan pembawaan waktu pembelajaran tadi sudah Insya Allah sudah bagus ya, karena mungkin persiapannya Ibu tadi nampaknya sangat ini. Ya, resiko Bu persiapan file PowerPoint itu kalau bisa di-download aja secara offline, artinya di-download ya. Jadi kalau kita mengandalkan Canva itu ya kalau connect, kalau enggak itu repot Bu, memangnya gitu. Nah, saya kira itu Bu, mudah-mudahan nanti ke depannya PPL-nya semuanya lancar Ibu. Amin. Oke. Amin. Itu terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Ustadz Dudung. Monggo Ustadz. Ustadz Dudung masih mic-nya masih close Ustadz. Oh iya. Iya. Terima kasih Masya Allah. Ini kebetulan ada anak-anak jadi suaranya masuk gitu ya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya semakin sore begitu ya, mungkin langsung saja kita masuk ke yang kedua ya. Jadi silakan Bu Hidayah. Jadi ini di yang ini tetap Pak Nanang ya.
piketnya untuk memberikan komando? Silakan. Siap, Ustaz. Bagaimana? Sudah siap? Ya, Bu. Ini berarti saya share screen dulu ya, Pak? Nggih, Sebelum masuk ya. Disiapin dulu materinya, Bu, terus baru bukan. Materinya siapin dulu aja, baru dengan pembukaan. Kok jadi berubah ya, Pak? Apanya? Harus No, Bu Bidaya. screen-nya kok berubah? Berubah pripun? Ini kok jadi Apaan? kecil? Oh iya. nggih, Iya. Ibu dipilih Rien baru untuk nge-share. Tadi sudah saya siapkan nih. Share screen terus biasanya ada beberapa kotak kecil itu ada file ya, Iya. Bu. Iya, tapi kok Pilih kecil? yang Oh, ya. file, Bu. Sebentar, ya ini sudah, Pak. Ya. Sudah kelihatan. Tapi ini kok ada gambar-gambar muncul ya? Nggak apa-apa. PPT-nya lagi. Loading. Ini ada gambar munculnya tuh Di gimana? loading kayaknya. Oh, Baik, oke Bu Bidaya ya. Iya. Alhamdulillah. Ini mohon sekali Mohon lagi maaf, ya Bapak Pak, Ibu, kok jadi share- mohon share-nya nggak bisa memperhatikan tampil ya. manajemen waktunya begitu ya, Ya. karena ini hanya micro teaching ya, peer teaching. Ya. Jadi materinya pun juga tidak harus dipaksakan dituntaskan, diselesaikan ya. Oh, Jadi iya. sesuai dengan Iya, Pak. ini aja waktu yang Waktu. tersedia. Ya. Kemudian ini, mohon maaf di tempat kami PPT-nya kok tidak bisa terbaca? Apa yang lain juga demikian? Kami. Kami, Pak. Sama, Bang. Sama, Pak. Oh, gitu ya. Nah ini Mungkin tolong nanti gangguan ya. sinyal apa ya, Pak? Bisa jadi karena Iya, gangguan jadi ini tidak muncul ya, tidak muncul Oh. medianya, PPT-nya tidak Oh, iya. kelihatan. Jadi ini Mohon mohon maaf, Bapak, menjadi ya. perhatian bagi Bapak Ibu semuanya, terutama nanti pada saat PPL ya, PPL terutama lagi UKIN ya. Jadi harus betul-betul dipersiapkan sedemikian rupa agar supaya nanti proses pembelajaran betul-betul bisa efektif. Baik, monggo Pak Dul, mungkin ada Ya. masukan. Baik, Ustaz Judung dan Bu Bidaya, terima kasih Iya, sudah Pak. praktek pada siang hari ini. Tadi poin pertama sudah disampaikan Ustaz Dudung terkait dengan persiapan, Bu. PPT-nya nggak muncul, Bu, sehingga kita Iya, Pak. nggak bisa melihat PPT-nya kayak apa gitu ya. Iya, Terus mohon maaf. kedua, tadi Ibu membahas mat arid lisukun atau tidak, Bu ya kayaknya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Tidak. Sehingga Bu, apa namanya? Tadi kan ada siswa yang menyebutkan min syarril waswasi qul a'udzu birabbin nas. Nas itu kan bukan mat tabii, Bu. Mat Iya, arid lisukun arid ya lisukun, mestinya. mohon maaf. Ya, itu mat yang ketemu dengan wakof atau pemberhentian gitu ya. Itu harus hati-hati, Bu, untuk ini. Dan sebetulnya alhamdulillah Ibu pembawanya tenang sehingga siswa juga terasa nyaman gitu ya kalau saya selami. Yang penting juga, Bu, tentang teknik ya. Ini Ibu tadi memberi tugas itu Ibu imla dikte atau sudah disiapkan instrumennya, Bu? Sebetulnya sudah saya siapkan screen-nya tadi, Pak, kelihatan. Oh, gitu. Kalau di PPT-nya itu kelihatan, kalau saya terbaca, tapi kok tidak terbaca di tempat Zoom ya. Iya, baik. Kalau tahu. ya, baik Bu, kalau instrumennya teksnya itu harus disiapkan sebab seusia anak-anak ini untuk MI kelas berapa ya, Ibu? Ini MTS, Pak. MTS kelas ya. 7, ya. MTS kelas 7. Belum tentu Ya. mereka mempunyai kemampuan imla ya. Ya. Ini Ya. karena untuk Pak, untuk mengatasi lafaz yang tertulis di situ kan tidak terbaca. Oh, gitu ya. Untuk ya. solusinya saya diktekan. Ya, Itu baik. sebetulnya hanya untuk mengatasi. Ya. Baik, Bu, baik. Ya, kita maklumi ya. Artinya Ya. kemampuan imla untuk anak-anak itu ya belum tentu. Ya. Artinya Ya. harus disiapkan instrumennya. Mungkin Ya. tag itu bisa. Kalau sekarang kan
kalau seandainya tidak ada versi cetak, Ibu bisa menuliskannya di papan tulis. Itu jadi bisa siapkan atau tag bisa mengcopy dari ayat Al-Qur'an misalkan, di copy terus ditempel di kertas atau difotokopi, terus instrumennya disebar per kelompok, nanti siswa untuk identifikasi melingkari ya. Nah, ini mana yang hukum ini bacaan dan sebagainya. Iya Bapak, kalau di praktek pembelajaran saya itu saya cetakkan, kemudian saya copy, saya bagi untuk satu. Baik itu Bu. Terkait dengan mat, sebenarnya kaitannya sangat banyak tadi ya dengan mat itu, dan alhamdulillah secara umum sudah bagus lah. Modal utama pembawaan Ibu artinya tenang ya, menguasai materi, saya menguasai materi gitu. Mungkin itu Ustaz Dudung yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Abdul Haq ya untuk Ibu Bidayah gitu ya. Dan saya kira memang ini harus memperbanyak praktek ya dengan pembelajaran tajwid. Itu mungkin teorinya sedikit saja, tetapi prakteknya yang diperbanyak begitu ya. Karena siswa-siswa kita ini kan sudah agak jenuh-jenuh gitu ya, apalagi kalau belajar mendengar terus begitu ya. Nah, jadi lebih baik nanti mengaktifkan ya, proses mengaktifkan siswa gitu ya. Nanti di dalam proses PPL bisa lebih interaktif lagi. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Ini mohon maaf mungkin masukan-masukan dari Bapak Ibu sementara di ini dulu ya karena waktunya. Ya Pak. Saja kepada yang ketiga siapa? Pak Amir. Pak Amir ya. Ya, Pak Amir sudah siap, Pak Amir? Allah, Pak. Pak Amir nggak kelihatan mukanya. Ya, baik. Oke. Silakan Pak Nanang memberikan komando. Nanti saatnya istirahat, saya protes istirahat. Halo Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pada pagi siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bersama-sama thalabul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore. Ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelumnya Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Mbak Lulu ada masuk? Hadiroh Pak. Bu Bidayah. Iya Pak. Mbak Min. Ya, Pak. Mas Nanang. Hadir. Mas Jun. Hadir Pak, hadir. Mas Nacih. Hadir Pak. Mbak Iria. Hadiroh Pak. Mbak Lucy. Pak. Mas Nasruddin. Hadir Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, pada bahwasanya pada pagi hari ini anak-anak sekalian hadir semua. Anak-anakku sekalian yang saya hormati,
Selanjutnya kemarin kita baru membahas tentang tentang kejadian manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Insyaallah kemarin kita sudah paham semua. Selanjutnya pada kesempatan kali ini Pak mau menjelaskan tentang manusia sebagai khalifatul fil ard. Yakni sebagaimana tersebut yang ada di dalam layar sekalian, yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita bacakan bersama-sama ya, nanti ditirukan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nanya, Pak. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna qala rabbuka lil malaikati Wa idza qala Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha Qalu ataj'alu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Alhamdulillah, bacaannya bagus-bagus anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Dari ayat tersebut surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi ini? Orang itu akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku sekalian sudah tahu belum apa tugas khalifah itu? Sudah tahu belum? Sudah, Pak. Jadi pemimpin, Pak. Ya, terima kasih. Wakil, Pak. Memelihara. Ya, Pemimpin. betul. Bisa. Jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, di sini Bapak mau menceritakan tentang bagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi, terus kemudian para malaikat mereka protes. Ya Allah, bukankah kami senantiasa telah memuji Engkau ya Allah? Bukankah nanti mereka khalifah tersebut akan hanya membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini? Akhirnya Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, aku lebih mengetahui daripada apa yang tidak kamu ketahui.
Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kedudukan di dunia sebagai khalifah. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi manusia di atas bumi adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, selanjutnya pada dasarnya semua makhluk Allah di bumi ini adalah diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahwasanya Allah menciptakan manusia itu adalah tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, Pak Guru. tidak lain diperintahkan hanya untuk menyembah Allah dengan Masa ikhlas Pak. dan Masa tidur. mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan melaksanakan perintah-perintah Allah yang benar. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, berdasarkan dari ayat surat yang tersebut tadi kami bacakan, bahwasanya pengertian khalifah itu apa? Yang pertama adalah khalifah atau pengganti, sebagai pengganti dari nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam pengganti sebagai makhluk sebelumnya dan anak-anak keturunannya sehingga sampai kepada kita selaku khalifah fil ard. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, terus kemudian sebagai khalifah tentunya kita mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya bagaimana? Yang pertama adalah memakmurkan bumi. Dengan bagaimana? Dengan memanfaatkan apa yang ada di alam ini dengan sebaik-baiknya, tidak membuat kerusakan, dan lain sebagainya. Yang nomor 2 adalah memperbaiki bumi. Yang nomor 3, memanfaatkan isi bumi di mana yang membantu para manusia sebagai khalifah. Maaf, sampai di sini anak-anak sekalian ada pertanyaan? Tidak, Pak Guru. Khalifah. Khalifah tadi terdapat pada surat apa, Pak? Oh ya, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Oh iya. Al-Baqarah ayat 30. Hidayah, terima kasih. Terima kasih, Quran Pak. surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Hanya Pak Ada Guru. Anda. Arti Ya. khalifah tadi apa ya Pak Guru? Apa? Arti dari khalifah tadi apa ya Pak Guru? Oh ya, terima kasih. Arti daripada khalifah adalah
Sebentar. Istirahat Pak Guru. Lah, sebagai pemimpin. Khalifah artinya pemimpin. Khalifah sebagai pemimpin. Sebagai pengganti para nabi. Kita juga termasuk khalifah. Kita manusia termasuk khalifah ya. Jadi kita semua di bumi ini termasuk khalifah sebagai pengganti para nabi untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istirahat Pak Guru. Ya. Kita istirahat terus. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai seorang muslim dan hamba Allah yang taat, tentu kita akan menjalankan fungsi sebagai khalifah di muka bumi dengan tidak melakukan perusakan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebagaimana firman Allah tersebut dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tattabi'il fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, mungkin ada pertanyaan? Istirahat Pak Guru. Istirahat Pak Guru, sudah capek. Kiranya kapan Pak Guru? Jadwal Pak Guru. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak mau memberi tugas kepada kalian, yakni nanti tugasnya adalah menghafalkan tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Panjang Pak Guru. Ya, nanti saya beri waktu 1 pekan ya. Ya Pak. Ya Pak, siap. Nah, 1 pekan itu berapa hari Pak Guru? 1 pekan itu 7 hari, Mas Nasi. Oh, Mana sih Mas Maseh? 1 pekan 7 itu hari 1 ya. hari ya Pak. saya tahunya 1 minggu Pak Guru. Oh, 1 minggu sama saja. Taunya Berarti cuma selapanan minggu ya, Pak? aja. Selapanan. Oke. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Karena waktunya juga mepet, insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali. Banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amir Mas Duki ya yang sudah melaksanakan peer teaching. Ada beberapa hal yang barangkali juga perlu ini diperhatikan terkait dengan ini tampilan PPT ya. Jadi lagi-lagi PPT ini memang media dalam rangka memudahkan sarana mediator antara guru dan siswa ya untuk memudahkan siswa di dalam memahami materi yang disampaikan. Coba dibuat medianya mungkin jelas tulisannya gitu ya, kemudian menarik. Nah, ini saya kira perlu ada variasi ya, itu yang dibikin semenarik mungkin. Kemudian proses interaksi ya antar siswa
Nah, ini harus lebih diperbanyak lagi gitu. Jadi mengaktifkan siswa, Pak Amir ya. Jadi siswa ini biar proaktif begitu di dalam proses pembelajaran. Jadi jangan guru menguasai ya, terlalu banyak menguasai ini apa namanya siswa gitu. Oke, dan mungkin untuk selanjutnya Pak Dul silakan. Baik, Ustaz Dudung, terima kasih atas waktunya. Langsung aja. Ini nampaknya dominan seperti yang disampaikan Ustaz Dudung tadi. Metodenya ceramah ya. Jadi terkesan ini kalau pembelajaran kalau nggak kreatif nanti cenderung siswa akan jenuh dan ngantuk Pak ini. Ya, Pak. ini sebetulnya ini kan untuk MA ya Pak. Ini Bapak kelasnya kelas MA atau yang Bapak ajari siswanya jenjang apa ya Pak? Pak Amir. Pak Amir, mic-nya masih close. Pak Amir, mic-nya mungkin bisa di-on-kan biar kita bisa interaktif Pak. Pak Amir? Masih di mute Pak Amir. Oh, MA ya. kelas 10, Pak. MA kelas 10. Oh, MA kelas 10 ya. Jadi MA kalau kelas MA 10. kelas 10 mereka sudah cukup matang ya, diajak untuk diskusi, insya Allah jalan. Maka rekomendasi saya Pak, mungkin apa namanya, oke lah, mungkin modelnya based learning sebagaimana yang cocok, based learning, problem based learning modelnya, kemudian metodenya jangan ceramah Pak. Kalau ceramah gini ngantuk nanti anak-anak. Nah, metodenya mungkin diskusi atau apa, dibagi kelompok, anak-anak mengeksplor ya, mengeksplor. Apalagi kalau anak-anak ini misalkan di perkotaan, bisa mereka menggunakan HP mereka untuk eksplor, kemudian nanti dikasih waktu, difasilitasi oleh guru, dikasih waktu mungkin 15 menit lah untuk diskusi di kelompoknya masing-masing. Habis itu, setelah itu masing-masing kelompok mengutarakan apa yang ditemukan dan guru memberi penguatan. Nah, itu akan lebih mengasihkan Pak daripada. Di zaman modern saat ini anak-anak apa namanya untuk eksplorasinya sangat cepat. Kita kadang-kadang ketinggalan Pak, ketinggalan sehingga apa namanya sangat sayang kalau potensi itu kemudian kita nggak manfaatkan. Saya setuju dengan Ustadz Dudung tadi. Jadi porsinya harus diperbanyak di anaknya. Guru sifatnya memfasilitasi dan menguatkan saja, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Terus sedikit menambahkan, Pak, tentang evaluasi tadi, apa namanya, menghafal oke lah ya. Terus ini tadi, apa namanya, tujuan pembelajarannya apa ya? Tadi itu kan untuk menghafal dan sebagainya. Untuk PR-nya saya kira biar lebih relevan itu dilihat KIKD-nya dan sebagainya ya. Nah itu. Terus terakhir Pak, untuk PPT itu mohon font hurufnya itu jangan kapital semuanya Pak, itu sulit dibaca kalau kapital semuanya. Ya. Itu kalau nggak salah banyak kapital ya semuanya. Yang tadi itu akan sulit dibaca. Nah apalagi sekarang mungkin kita bisa memanfaatkan pakai Canva seperti Ibu siapa tadi Menhatun tadi kan juga ada Canva itu sangat banyak sekali bisa kita manfaatkan Pak untuk desain Pak, terima itu. kasih. Ya. Saya kira itu Pak untuk mungkin secara umum pembawaannya sudah tenang ya. Ini modal dasar juga untuk sebagai seorang guru. Tapi kita harus kreatif Pak apa namanya biar interaksi antara guru dan siswa dan suasana kelas menjadi hidup, tidak dominan pada guru. Sehingga kan kesannya tadi kayak apa namanya ngikuti khotbah Jumat gitu ngantuk biasanya gitu. Tapi tidak apa-apa. Ini kan salah satu ini Pak, masukanipun nggih. Jadi apa namanya tapi apa namanya sudah bagus lah pembawaannya tenang, ilmunya disampaikan mantap gitu ya. Tapi kalau kita nggak kreatif itu anak-anak akan ngantuk Pak. Nah itu. Itu aja. Terima kasih Ustadz Dudung. Waktunya saya kembalikan ke Ustadz Dudung. Terima kasih Pak Abdul.
Satu hal mungkin terkait dengan ini wajah kok nggak kelihatan ini Pak Amir ya? Iya, Pak. Itu ya? Amir, layarnya di close dulu apa ya Pak Amir? Iya, itu jadi saya kira memang tampilan wajah itu juga untuk menunjukkan keceriaan begitu ya, keramahan dan sebagainya sangat penting sekali ini Pak Amir. Iya, oke, terima kasih. Insya Allah ini satu lagi cukup ya. Cukup Pak, insya Allah cukup. Monggo, sekarang Pak Nasruddin ya. Iya Pak, insya Allah. Ya, siap, silakan. Pak Nanang, silakan memberikan komando lagi. Ketua kelas, ayo ketua kelas. Ketua kelasnya. Monggo ketua kelas Pak Nanang, Masya Allah. Luar biasa. Silakan Pak Nas dipersiapkan dulu sebelum salam. Pak. Tepat di 26 sekarang. Nanti Kak Abani ya selesainya. Abani. Kalau lama tak tegur ya Pak. Kalau lama tak eling ke. Siap mau ke Panas? Halo. Nanti lihat layarnya saya ya Pak Nas. Ya, auto kontrol. Pak. Ya. Persiapkan dulu. Ya, boleh Pak. Ini kok. Mohon maaf Pak dosen. Bisa dimulai ya Pak? Bisa, tapi kok layarnya seperti ini ya Pak? Media audio kontrol. Layarnya kok bisa ya? Layarnya media audio Ada kontrol. tulisannya media audio kontrol panel. Ya. Mungkin yang lain juga gimana ini, Pak? Ya, saya juga Iya, Bu. tulisannya Ya, saya sama. Lalu Pak, ketinggal. Kontrol panel. Tapi suaranya ada. Oh ya, ini sudah. Kelas jajal disiapkan sih. Ini. Pripun Bapak Ibu saged dipersani mboten nggih? Reng, Pak. Screen-nya yang belum. Screen-nya. Sudah, Pak. Oke, wis. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Pak. Nuwun Pak. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua apa kabar hari ini? Semuanya sehat ya? Sehat Pak. Sehat Pak. Mana Nasruddin sehat Pak Guru? Alhamdulillah. Tadi sudah tidak lupa sarapan ya? Sudah Pak. Tadi beli peramus. Tadi kukup Jangan lupa berapanya, Pak? sarapan dan jangan lupa istirahat yang cukup. Karena kita harus tetap menjaga kesehatan. Ya, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya cek kehadiran dulu. Semuanya masuk ya hari ini ya?
Iya Pak, ini Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran. Namun sebelumnya, tolong duduknya dirapikan dulu. Itu Iya, kursinya di Pak. belakang itu masih berantakan itu. Mas Nasir Mas- sama Mas Nanang. Masa Dirapikan supaya nanti pembelajaran kita bisa efektif dan kondusif. Oke ya. Lucy itu Bu, Lucy Pak itu Pak. Kemudian Lucy dari tadi eh, ngantuk, Pak. masih semangat belajar semuanya? Semangat. Masih, Pak. Harus semangat karena kalian adalah generasi emas yang akan menjadi masa depan bangsa nanti tergantung pada kalian. Jadi harus tetap belajar. Dan nasihatnya daripada Imam Syafi'i itu, demi Allah hidup seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan takwa. Nah ini yang harus kalian pegangi ini ya. Semuanya siap ya? Ya. Kita kelas Baik. berapa, Pak? Kita kelas 11 MA, masa lupa. 11 MA ya. Soalnya Mas Nasir sering bolos Pak, jadi lupa kelas. Jadi sampai lupa kelas berapa. Oh, iya. Ya, Sering tidak boleh ganti diulangi. kelas soalnya, Pak. Ya, tidak boleh diulangi. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bab makanan yang sehat dan halal. Semuanya masih ingat ya? Iya Bapak. Ingat pelajaran ya? Ya Pak. Sudah dipraktekkan? Ya. Sudah dipraktekkan ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Nah, Baik, kita akan membahas syukur pada Allah. Tujuannya apa kita belajar ini? Kita belajar syukur ini adalah tujuannya adalah yang pertama supaya nanti kalian Gak ada suaranya Pak. dapat membaca membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Terutama ini yang akan kita bahas adalah surat Al-Ankabut ayat 17. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan. Nah, ini yang penting. Yang penting adalah ini, dapat menjelaskan kandungan daripada Quran surat Al-Ankabut ayat 17 dan hadis-hadis tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang lebih penting lagi adalah tujuan yang ketiga, yaitu kalian nanti dapat menunjukkan perilaku dan menjadi contoh ya, menjadi contoh di masyarakat bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Itu ya tujuannya seperti itu ya. Ya Pak. Iya Pak. Langsung kita ke materi. Oke, Pak. Nah, maaf nih ya, laptop Bapak itu sudah tua ini, jadi agak lemot. Ya, Baik, Pak. kita langsung ke pengertian syukur. Ya, coba sekarang apa pengertian syukur menurut kalian? Belum selesai. Berterima kasih Pak. Terima kasih, matur nuwun. Mengingat Bersyukur atas Pengertian nikmat syukur Allah. adalah berterima kasih kepada Ya, Allah. Berterima kasih atas apa? kenikmatan yang diberikan. kenikmatan yang Allah Kenikmatan yang Atas kenikmatan yang diberikan diberikan hamba pada kami. pada kita semua ya. Kemudian saya kutipkan ya, ini menurut para ulama, ini saya kutipkan dari beliau Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut beliau pengertian syukur itu adalah mensyukuri nikmat dengan mengucap syukur. Nah, tentunya di sini syukur bukan hanya semata-mata hanya dengan mulut saja, melainkan dengan harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ini menurut beliau Profesor Dr. Buya Hamka. Jadi syukur itu perlu pembuktian, seperti orang yang cinta itu. Kalau cinta itu kan harus ada buktinya. Nah, jadi kalau hanya ngomong cinta kemudian tidak ada bukti, itu namanya hanya gombal saja. Begitu juga dengan syukur ya. Kalau syukur kan tidak ada buktinya, berarti hanya cinta itu apa sih, Pak? Cinta, Pak. Cinta kepada Allah. Nah, nanti kalian akan tahu sendiri. Baik, kemudian yang kedua, menurut Quraish Shihab atau Profesor Dr. Quraish Shihab,
syukur itu adalah melakukan aktivitas yang mengandung penghormatan kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan pendapat dua ulama ini supaya menambah literatur agar pendapat itu tidak hanya datang dari kita sendiri, gitu ya. Jadi memang saya berikan saya kutipkan dari pendapatnya ulama supaya dalil itu menjadi lebih kuat. Kemudian yang selanjutnya kita ke materi ayatnya. Ini kita sama-sama kita baca terlebih dahulu, nanti saya bacakan, kalian menirukan. Siap ya? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awtsana wa takhluquna ifka. Yuk sama-sama, auzubillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallah. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallah. Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Kalau membaca bersama-sama kayaknya sudah bagus semua. Tapi sekarang saya ingin tahu. Saya tunjuk untuk membaca satu persatu. Coba, Lulu dulu. Saya senang kalau dengan suaranya itu merdu. Iya, Pak. Ya, semuanya merdu, tapi ini ya, Lulu dulu. Lulu aja semua, Pak. Lulu aja semua, nggak apa-apa kok. Jangan, Pak. Ya enggak ya, nanti kebagian semuanya adil karena semuanya adalah murid-murid Bapak yang nomor 1. Ini dibaca semua, Pak. Ya, Lulu. Iya. Satu juz. Semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sudah cukup. Coba Khair itu yang dia duduk di belakang itu, Khair disambung. Oh iya Pak, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallah. Oke Pak, apa udah? Wabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Sudah Pak? Sampai selesai. Ilaihi turja'un. Ilaihi turja'un. Baik. Itu adalah salah satu surat atau ayat yang menjelaskan tentang syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali surat atau ayat yang menjelaskan tentang syukur. Di dalam tafsirnya Profesor Quraisyab itu di sana disebutkan ada 64 kata syukur dengan berbagai modelnya ya. Itu disebutkan ada 64 kata syukur. Nah, ini
Jadi hari ini kita hanya membahas satu surat saja. Kemudian artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala yang membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadanya. Maka mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Baik, langsung kita lihat ke penjelasannya. Ya, isi dari kandungan surat atau ayat 17 dari surat Al-Ankabut. Ini saya kutipkan dari tafsirnya Kemenak, ya, supaya kita tahu isi dari kandungan surat ayat ini. Yaitu pada ayat ini Allah menegaskan bahwa sembahan selain Dia sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan manusia sendiri, tapi mereka menganggap hasil ciptaan mereka yang berbentuk patung dan berhala itu sesungguhnya memberi manfaat dan keuntungan. Dan selanjutnya, intinya seperti ini. Maksud dari kandungannya adalah bahwa ini Nabi Ibrahim mengatakan kepada umatnya, Bani Israel mengatakan bahwa apa-apa yang mereka sembah itu patung-patung itu hanya buatan mereka dan menganggap mereka itu bisa memberi rezeki. Padahal tidak, ya. Padahal yang memberi rezeki itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada konteks saat itu ayah Nabi Ibrahim sendiri memang membuat patung, ya, namanya Azhar, itu membuat patung. Nah, kemudian itu saya kira untuk penjelasannya sudah cukup, ya. Ayat dan penjelasannya sudah cukup, ya. Baik. Untuk menambah wawasan nanti kalian bisa membuka tafsirnya Bapak Profesor Quraish Shihab atau Bapak Profesor Buya Hamka. Kenapa saya rekomendasikan untuk dua tafsir ini? Karena itu lebih keindonesiaan, ya, lebih konteks Indonesia seperti itu. Bahasanya juga mudah dipahami, kemudian lebih konteks keindonesiaannya. Itu nanti mohon dibaca, dicari di perpustakaan, kemudian nanti dibaca. Selanjutnya hadis tentang syukur. Saya bacakan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdadu nikmatallahi qala Abu Muawiyah alaikum." Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dan jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mengkufuri nikmat." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita melihat urusan-urusan dunia itu, lihatlah ke bawah. Ya, kalau melihat urusan dunia kita ke bawah. Contohnya seperti apa? Coba Nanang. Apa? Contohnya seperti apa kita melihat ke bawah itu? Memandang orang yang lebih miskin sama orang cacat. Ya, itu contoh misalnya yang lebih mudah. Ya, yang lebih mudah seperti ini anak-anakku. Kalau kita punya sepeda, lihatlah orang yang berjalan. Jadi jangan melihat orang yang punya motor. Sudah punya motor, jangan melihat orang yang punya mobil. Yang punya mobil, kemudian jangan melihat yang mobilnya lebih mewah. Misalnya Nanang sudah punya mobil merek Carry, ya. Jangan melihat yang Pajero. Ya, jadi masa nggak boleh lihat, Pak? Kalau kita melihatnya ke atas terus, nanti yang terjadi kita akan sulit untuk bersyukur. Jadi lihatlah ke bawah. Tapi kebalikannya, kalau urusan-urusan akhirat, lihatlah yang ke atas. Jadi pahami, ya? Cuma lihat doang Pak Guru, masa nggak boleh? Ada orang udah lewat pakai mobil. Ya kalau cuma lihat aja tapi boleh, cita-cita kan boleh Pak Guru. Cita-cita boleh kan Pak Guru? Tidak apa-apa kalau cuma lihat saja, tapi jangan sampai kemudian punya nafsu untuk keduniaan seperti itu. Kemudian kalau nikmat itu dari Allah datangnya dan banyak, maka apa yang harus kita lakukan coba? Bersyukur, Pak. Bersyukur. Kemudian caranya bersyukur coba. Alhamdulillahirabbil alamin.
dengan Hatun, ucapan. min Kemudian hatun. bisa juga Hatun, coba min hatun. Cara kita bersyukur itu ada berapa macam? Ya, cara bersyukur itu ada 3 macam. Yang Ada pertama, 3 macam. Yang pertama bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lidah, dan yang terakhir bersyukur dengan perbuatan. Mungkin Pak Guru. Junardi bisa menjelaskan cara syukur dengan hati itu maksudnya gimana? Berterima kasih Pak kepada Tuhan. Entok Jun. Istirahat. Ini sudah lapar Pak. Istirahat Pak Guru. Syukur dengan hati yaitu dilakukan dengan menyadari sepenuhnya, ya, meyakini sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh itu adalah semata-mata karena keanugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur dengan lidah, yaitu dengan cara mengucapkan atau memujinya, yaitu dalam yang lebih mudah kita pahami dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang nomor 3, syukur dengan perbuatan. Nah ini artinya dengan apa namanya perbuatan yang nyata. Jadi misalnya kita diberi kenikmatan sehat, ya digunakan untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk belajar, untuk mengaji, bekerja dan seterusnya. Itu tentang syukur. Bisa dipahami ya tata caranya ya? Ya, Pak, bisa. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang manfaatnya apa? Ketika kita bersyukur, manfaatnya apa? Manfaat dari syukur kita apa namanya? Kita kutipkan dari ayat ini, wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, kalau kita bersyukur akan kembali kebaikannya kepada kita sendiri, bukan untuk Allah. Kemudian yang dapat lebih jelasnya ini ya, lebih jelasnya wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini kenikmatan ketika kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Baik, dari penjelasan ini bisa dipahami semua ya? Bisa. Pak Guru. Baik. Baik. Untuk yang terakhir sebelum kita tutup, ini tugas dari saya. Saya tadi di awal sudah menjelaskan bahwa di dalam tafsirnya Al-Qur'an itu ada 64 kata yang terkait dengan syukur. Lah ini tugasnya adalah kalian mencarinya. Jadi surat itu berada di surat apa saja, kemudian di ayat berapa. Mas ini tugas mandiri, semuanya nanti mengumpulkan. Ini nanti saya kasih lembar kerjanya. Nah, minggu depan nanti kita bahas bersama. Semuanya wajib ya, wajib untuk mengumpulkan, mencari, mengidentifikasi, kemudian nanti dipresentasikan bersama. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya. Semuanya bisa dipahami, nggih? Nggih. Bisa, Pak. Mari Maaf, untuk pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasruddin. Ya, penampilan oke, tenang gitu ya. Kemudian juga proses interaktif ya bagus. Hanya saja mungkin ini Pak tulisan diperbesar, mungkin pakai apa slideshow ya, itu biar nampak jelas. Karena proses pembelajaran itu kan dengan melihat, membaca, melihat itu juga akan menambah apa ya, melekatkan pada memori gitu ya, memperkuat. Jadi ketika tulisannya sulit dibaca ya, meskipun mungkin sudah disampaikan, diutarakan begitu, ini cepat lupa gitu ya. Jadi dengan melihat itu akan memperkuat memori insya Allah. Kemudian
Tadi terlempar kelihatannya. Iya Pak, aku dengar. Ya. Ya Pak. Baik. Satu hal lagi mungkin terkait dengan ini. Proses untuk menarik dan memperkuat daya memori siswa, itu sebaiknya Pak Nasruddin menyampaikan dulu pertanyaan-pertanyaan apa pendapat kalian tentang syukur, gitu ya, misalnya seperti itu ya. Nah, barulah setelah mereka berpikir, kemudian ada pandangan pendapat, nah baru Pak Nasruddin menampilkan makna yang Pak Nasruddin kutipkan, gitu ya. Jadi jangan sudah ditampilkan PPT-nya, baru Pak Nasruddin nanya apa itu syukur. Itu apa namanya, mereka kurang ini, jadi tidak merangsang untuk berpikir, gitu ya. Oke, baik, silakan Pak Dul. Baik, saya Dudung, terima kasih atas waktunya Pak Nasruddin. Sudah bagus ya secara umum, alhamdulillah. Ya ini di MA ya, di MA itu porsinya memang kebanyakan anak-anak sudah matang dan siap untuk diskusi ya, mereka perangkatnya sudah cukup dibanding kalau kita mengajar di MTS maupun MI ya. Saya setuju tadi ya dengan Ustadz Dudung, jadi di awal-awal itu ada semacam kayak pemantik ya, pernyataan pemantik sehingga anak-anak tergerak untuk siap secara mental untuk belajar dan penasaran apa sih sebetulnya syukur itu apa, kita sering mendengar gitu ya. Jadi saya sangat setuju dan itu memang setiap pembelajaran kita setidaknya ada apa namanya pemantiknya gitu ya. Baik pertanyaan ataupun mungkin ungkapan-ungkapan yang mengantar siswa untuk siap secara mental dan apa namanya konsentrasi. Kemudian yang catatan saya yang kedua terkait dengan kontekstualisasi ya hadis dan Al-Quran. Saya sering menyampaikan di kelas itu biar pelajaran itu tidak kering. Itu Al-Quran hadis itu harus mampu menjawab dan merespon problematika kehidupan yang ada. Nah, kita guru menghubungkan ke sana. Nah, dihubungkan yang ada kalau kemarin di pertemuan kedua kalau salah saya sampaikan, ini Pak Nasruddin mungkin bisa menghubungkannya tentang perilaku orang yang bersyukur mungkin di lingkungan keluarga itu perilakunya kayak apa, misalkan ya. Ciri-cirinya orang bersyukur itu kayak apa, dampak baiknya apa, dan sebagainya. Itu anak-anak nanti untuk identifikasi ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok misalkan ya. Satu kelompok mengidentifikasi perilaku orang yang bersyukur di lingkungan keluarga. Satu kelompok mengidentifikasi dan apa namanya orang yang bersyukur di lingkungan madrasah. Satu kelompok lagi di lingkungan masyarakat. Kalau semua ada pertanyaan bahwa ciri keluarga yang bersyukur itu apa misalnya? Apa yang dilakukan dengan nikmat Allah? Misalkan apa ciri-cirinya atau perilaku sehari-harian itu yang dilakukan oleh keluarga itu mengindikasikan bahwa mereka anggota keluarga itu bersyukur atau tidak, kan gitu. Bisa dihubungkan di sana. Dan itu siswa juga mengalaminya. Nah, kalau di madrasah, bagaimana madrasah ini mengajari kita bersyukur atau tidak misalkan ya. Jelas ya, asumsi pertamanya kan madrasah senantiasa mengajari kita bersyukur ya. Tapi apa? Misalkan anak-anak diminta untuk mengidentifikasi. Atau misalkan ajaran-ajarannya, langkah-langkahnya kayak apa. Lebih jauh lagi misalnya tanda bersyukur ada nggak semacam program langkah-langkah yang mengajak anak untuk bersyukur misalnya sifatnya bukan lisan saja tapi program yang kaitannya itu menumbuhkan rasa syukur anak. Misalkan kalau di madrasah kami ini sharing aja mungkin barangkali berbagi ada Jumat Barokah, mengunjungi apa namanya yatim pengasuh panti asuhan, panti breda dan sebagainya. Kadang-kadang menghadirkan beberapa narasumber sehingga akan tumbuh rasa syukurnya. Jadi
kontekstualisasi itu sangat penting ya, biar pelajaran kita tidak kering ya. Artinya memang Al-Quran hadis ini pelajaran yang sangat istimewa sehingga kita berusaha untuk menghubungkan dan mengasosiasikan terhadap kehidupan peristiwa yang ada ini. Karena memang Al-Quran hadis sebagai petunjuk sehingga kita berusaha untuk mencari jawaban atau petunjuk dari Al-Quran dan hadis yang kita diskusikan di kelas. Dan di MA itu anaknya kemandiriannya lebih, Pak, sehingga kita manfaatkan betul potensi mereka. Apalagi untuk diskusi itu mereka biasanya kalau di tempat kami itu sejak awal sudah kita bagi tugas dan sebagainya untuk membuat PPT, Pak. PPT, mereka presentasi, tugas kita tinggal penguatan gitu. Nah, itu aja Pak Nasruddin, secara umum sudah bagus, alhamdulillah ini. Pak Nasruddin, ini Pak Nasruddin ngajar di MA mana Bapak? Halo? Pandanaran. Oh, Pandanaran. MA Pandanara. Masya Allah. Iya, Pak. Berarti nanti sering ketemu dengan kita di MGMP, ketemu saya nanti. Saya bisa kalau WhatsApp seringnya Keman 1 Pak saya ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Berarti selama ini sudah pernah ketemu ini. Iya. Alumni UIN. Iya. Baik, itu Ustaz Dudung yang bisa saya sampaikan. Secara umum sudah bagus ya. Pembawaannya juga tenang, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang sebenarnya ingin kami sampaikan, tapi mohon izin gimana kalau nanti malam kita ketemu sebentar gitu ya, setelah Isya. Iya, Pak. Untuk dilanjutkan sore ini nampaknya tidak memungkinkan ya karena sudah panggilan adzan. Proses peer teaching alhamdulillah sudah selesai dan Bapak mudah-mudahan nanti Bapak Ibu langsung mengupload ya, bisa mengupload rekamannya gitu untuk kita kasih nilai lebih lanjut. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Dzul Haq ya dan sama-sama Bapak. Pak Andika, terima kasih. Mohon nanti Pak Andika mungkin ada link Zoom-nya untuk setelah Isya ya. Jam 8. Nanti saya buatkan Pak untuk linknya. Jam 8 atau jam berapa Bapak Ibu? 8 ya. Jam 8. Ya, sebentar aja. Sebentar aja. Oke, baik. Mari kita tutup, kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit undur diri.